Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik belajar berani membuat keputusan baik. Sebuah artikel berbagi bahwa anak-anak sebenarnya bisa mulai belajar menjadi berani sejak sekarang. Artikel tersebut memberikan contoh tentang seorang anak yang sangat suka bermain basket. Namun, suatu hari gurunya mengundang dia untuk bergabung dengan tim sekolah. Namun anak ini menolak. Mengapa? Ternyata ia khawatir bermain basket akan mempengaruhi nilai akademisnya. Menghadapi pergulatan batin anak ini, orang tua dapat mencoba memahami perasaan mereka melalui 4 langkah berikut. Yang pertama, mendorong anak untuk mengungkapkan pikirannya. Apapun pendapatnya, jangan terburu-buru menyalahkan atau menyangkal. Biarkanlah ia berbicara. Yang kedua, mengeksplorasi alasan di balik perilakunya. Tanyakan mengapa ia berpikir demikian. Lalu tunjukkan kemungkinan konsekuensi dari pilihan tersebut. Ketiga, memberikan saran. Sampaikan saran Anda kepada anak. Namun, biarkan keputusan akhir tetap ada di tangannya. Yang keempat, mendampingi proses diskusi. Dalam interaksi ini, orang tua menemani anak untuk berpikir bersama, membantunya membuat keputusan dengan lebih percaya diri. Artikel tersebut melanjutkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, hal terpenting adalah membuat anak mengerti bahwa apapun pilihannya, orang tua akan selalu mendukungnya. Belajar berani mengambil keputusan sejak dini adalah bagian penting dari pertumbuhan. Sebagai orang tua, terkadang kita secara tidak sadar menyalahkan keraguan-raguan atau ketakutan anak, menganggap pilihan mereka kurang bagus atau tidak memenuhi ekspektasi kita. Namun, daripada bersikap demikian, lebih baik membimbing anak dengan sikap positif. Pahami kegelisahannya, beri ia ruang untuk membuat keputusan, dorong dia untuk mencoba, dan dampingi dia melewati pilihan tersebut. Melalui setiap percobaan, anak akan membangun keberanian sedikit demi sedikit dan belajar menerima hasil, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Pengalaman-pengalaman inilah yang akan membuatnya belajar menghadapi tantangan dan pertumbuhan. Teman-teman yang terkasih, apakah Anda juga berharap dapat mendampingi anak belajar mengambil keputusan agar ia berani memikul tanggung jawab? Seperti yang dikatakan dalam artikel, jika setiap kali anak gagal, dia disalahkan, dan setiap kali dia mengekspresi dan ditolak, maka dalam hatinya akan muncul suara-suara seperti, "Aku tidak bisa, aku tidak mampu, atau aku tidak akan berhasil." Skenario negatif ini mudah menumpuk dalam hati anak, membuat mereka takut pada hal asing dan akan terbiasa untuk tidak berani mencoba. Lalu bagaimana kita seharusnya mendidik anak? Dalam Alkitab terdapat sebuah ayat yang berbunyi, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini menggambarkan Yesus pada usia 12 tahun yang sudah memahami kehendak Tuhan bagi hidupnya. Yesus menunjukkan hikmat dalam menanggapi berbagai hal hingga membuat semua orang kagum. Orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, memainkan peran penting dengan menghormati dan mendukung pilihannya, serta memberikan ruang untuk tumbuh. Kata bertambah besar mengingatkan kita bahwa pertumbuhan hidup adalah sebuah proses. Kedewasaan membutuhkan pengalaman waktu dan pembelajaran. Anak-anak akan menghadapi banyak tantangan, dan saat itulah mereka membutuhkan hati yang berani untuk memutuskan. Bukan selalu bergantung pada orang tua atau orang lain. Jika kita membantu anak memupuk keberanian dalam hal-hal kecil sejak dini, mereka akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan berani membuat keputusan baik di masa depan.
Teman-teman terkasih, marilah kita belajar untuk melepaskan dan mendampingi anak-anak kita untuk berani mengambil keputusan. Kuncinya adalah mengajarkan anak untuk bersandar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah penuntun hidup yang dapat memimpin mereka pada pilihan yang benar. Semoga hari ini Tuhan memberikan Anda hikmat dalam mendidik, membantu anak melangkah dengan berani. Pendampingan Anda akan membawa pertumbuhan yang berlimpah serta rasa percaya diri bagi anak. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.